Siapa yang tidak suka dengan makanan yang satu ini? Tahu merupakan salah satu makanan yang digemari, baik sebagai lauk tambahan atau menjadi camilan di saat senggang. Namun tahukah Anda kalau tahu juga dikonsumsi sebagai makanan andalan untuk memperbaiki gizi? Lantas, adakah efek samping jika mengonsumsi tahu secara berlebihan? Dr. Feni akan memaparkannya untuk Anda di segmen kali ini. Dan akan ada menu sehat dengan bahan dasar tahu yang akan diberikan. Selamat menyaksikan. Tahu merupakan salah satu makanan yang populer dan banyak digemari oleh semua orang. Selain rasanya yang enak dan lezat, mudah didapat, kemudian murah harganya, tahu juga ternyata mudah diolah menjadi berbagai aneka masakan. Tahu berasal dari bahan dasar kedelai yang memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh kita. Tahu merupakan bahan makanan sumber protein nabati, di mana satu porsi tahu kurang lebih mengandung kurang lebih 75 kalori dengan kandungan protein di dalamnya sekitar 5 gram. Tahu juga mengandung lemak yang sehat dan juga mengandung karbohidrat di dalamnya. Selain itu, tahu juga mengandung berbagai vitamin dan mineral. Di antaranya mengandung vitamin A, lalu vitamin B kompleks, vitamin B1, B2, B3, B6, B12, dan juga asam folat, mengandung vitamin C dan juga vitamin E. Tahu juga mengandung berbagai mineral, diantaranya seperti kalsium, zat besi, zinc, selenium, magnesium, fosfor, dan juga natrium dan kalium. Tahu juga mengandung senyawa yang sangat penting yang sifatnya sebagai antioksidan, diantaranya mengandung fitoestrogen atau isoflavon, di mana senyawa ini yang membuat tahu memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh kita. Teksturnya yang lembut dan rasanya yang gurih membuat tahu menjadi salah satu makanan favorit. Dikonsumsi dengan cara digoreng ataupun diolah menjadi makanan lain tentu nikmat rasanya. Dikarenakan tahu mengandung protein yang tinggi. Lantas apa saja ya manfaat dari mengonsumsi tahu? Tahu memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh kita karena berbagai kandungan zat gizi di dalamnya. Di antaranya, tahu dapat membantu menurunkan kadar kolesterol yang jahat atau kolesterol LDL di dalam tubuh kita. Kemudian tahu sangat baik untuk menurunkan resiko penyakit jantung karena kandungan isoflavon di dalam tahu yang sangat baik untuk fungsi dan juga elastisitas dari pembuluh darah. Tahu juga mengandung lemak yang sehat, diantaranya seperti mufa dan pufa, tidak mengandung kolesterol sehingga sangat baik untuk kesehatan jantung Anda. Lalu tahu sangat baik untuk mengurangi berbagai gejala menopause yang terjadi pada wanita, diantaranya karena kandungan fitoestrogen di dalamnya yang berguna sebagai terapi pengganti hormon. Lalu tahu sangat baik juga untuk kesehatan kulit Anda karena mengandung protein di dalamnya dan juga mengandung berbagai antioksidan yang sangat baik untuk kesehatan kulit. Mengonsumsi tahu memang memiliki beragam manfaat bagi kesehatan, namun jika dikonsumsi secara berlebihan justru dapat menyebabkan gangguan pada kesehatan. Lantas apa saja efek samping yang muncul ketika mengonsumsi tahu secara berlebihan? Tahu seperti yang tadi telah disebutkan merupakan bahan makanan sumber protein nabati. Oleh karena itu harus diperhatikan bagi Anda yang memiliki gangguan fungsi ginjal, tentu saja Anda tidak boleh mengkonsumsi protein terlalu berlebihan. Oleh karena itu perhatikan konsumsi tahu tidak boleh berlebihan, harus sesuai dengan kebutuhan tubuh dan juga kondisi masing-masing. Untuk itu Anda disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu. Kemudian Anda juga harus perhatikan bagi yang memiliki penyakit asam urat tinggi, ternyata konsumsi tahu berlebihan dapat menyebabkan kadar asam urat dalam tubuh Anda meningkat. Mudah didapat dan relatif murah, menjadikan tahu sebagai salah satu lauk untuk dikonsumsi. Namun jangan salah pilih ya, karena bisa-bisa bukan manfaat yang didapat, justru gangguan kesehatan yang didapat. Berikut saya akan bagikan tips bagaimana cara memilih tahu yang baik. Nah, di mana di depan saya ini sudah ada beberapa potongan tahu, di mana Anda dapat melihat tahu yang baik kita lihat dari warnanya seharusnya berwarna putih segar, kemudian tidak berwarna kehitaman. Lalu kita perhatikan dari permukaan tahu, ternyata tahu yang baik memiliki permukaan yang tidak licin, kemudian tidak berlendir seperti ini, dan juga seharusnya permukaan sedikit kesat. Kemudian kita cium. Dari aroma tahu, seharusnya tahu yang baik aromanya tidak berbau asam dan juga berbau tidak menyengat.
Kemudian untuk tekstur tahu sendiri, sebenarnya untuk tahu yang baik, ini memiliki tekstur yang padat tetapi tetap lembut di dalamnya, dan ketika ditekan seharusnya tahu yang baik ini akan hancur. Nah, selain itu, Anda juga harus mengetahui bagaimana cara penyimpanan dari tahu agar tahan lebih lama dan juga kualitas gizinya tetap terjaga dengan baik. Nah, bila Anda membeli tahu dan tidak langsung menggunakannya untuk memasak, Anda dapat rendam tahu yang Anda beli seperti ini di dalam air yang bersih untuk menghindari kontaminasi terhadap bakteri, dan juga Anda bisa letakkan tahu yang sudah diletakkan di wadah tertutup di dalam kulkas sehingga tahu tersebut bisa tahan lebih lama. Sudah jelaskan manfaat dari mengonsumsi tahu, kali ini Dr. Feni Nugraha akan memberikan tips mengolah tahu menjadi makanan yang aman dikonsumsi, terutama bagi Anda yang sedang menjalankan diet. Meskipun manfaat tahu banyak untuk kesehatan tubuh, tetapi jika diolah dengan cara yang kurang tepat, tentu saja manfaat kesehatan tersebut tidak bisa didapatkan secara optimal. Nah, untuk itu Anda harus memilih pengolahan yang lebih sehat. Di antaranya tahu bisa diolah seperti dipepes, kemudian dikukus, kemudian ditumis atau direbus dan juga dibuat sop. Hindari mengolah dengan cara digoreng karena ternyata dapat meningkatkan kadar lemak yang tidak sehat di dalam tahu tersebut. Tahu dapat dibuat sebagai sajian yang lezat dan juga bergizi dengan cara menambahkan berbagai bumbu rempah-rempah seperti yang telah saya siapkan di sini. Kemudian Anda juga bisa memadukan dengan berbagai sayuran yang berwarna-warni. Yang pertama, di sini saya siapkan wortel. Jadi wortel ini kaya akan vitamin A dan juga beta karotin yang sangat baik untuk kesehatan mata. Lalu mengandung vitamin C dan juga berbagai antioksidan yang sangat baik untuk meningkatkan daya tahan tubuh Anda ketika diet dan juga dapat mengurangi resiko penyakit jantung. Nah, selain wortel, di sini saya siapkan juga tomat. Jadi tomat ini tinggi akan kandungan vitamin C dan juga mengandung likopen di dalamnya. Likopen ini adalah antioksidan yang kuat, dan ternyata tahu nggak, ketika tomat ini dimasak, ternyata kandungan likopennya akan meningkat sehingga kadar antioksidannya juga akan semakin meningkat. Nah, selain itu, saya di sini menggunakan untuk sop tahu menggunakan brokoli dan juga buncis. Nah, ini adalah sayuran hijau, di mana sayuran hijau ini kaya akan kandungan zat besi yang non-HEM, di mana dapat membantu memenuhi asupan zat besi harian Anda, dan juga kaya akan vitamin C, yang juga membantu agar daya tahan tubuh Anda tetap terjaga dengan baik. Nah, untuk hari ini saya akan membuat tahu untuk dibuat menjadi sup tahu. Saya siapkan yang pertama ada bawang putih, lalu bawang merah, lalu ada bawang goreng, lalu saya siapkan ada pala, kemudian ada merica, kemudian ada kemiri, lalu ada gula dan juga garam. Lalu saya siapkan di sini juga ada minyak. Saya menggunakan minyak yang sehat, yaitu minyak zaitun. Kurang lebih sekitar 700 ml dari air kaldu untuk menambah rasa di sup tahu. Berikut saya akan tumis terlebih dahulu bumbu-bumbu yang dipergunakan untuk membuat sup tahu. Yang pertama saya menambahkan minyak. Mungkin minyaknya kita menggunakan sedikit saja. Lalu kita masukkan bumbu yang telah ditumis ke dalam mangkok kecil. Saya letakkan ini air kaldu yang telah saya buat, ini kurang lebih sekitar 700 ml air kaldu. Lalu kita panaskan terlebih dahulu. Nah, sambil menunggu panas, lalu kita potong-potong tahu menjadi bagian-bagian kecil, mungkin seperti ukuran dadu. Lalu untuk yang pertama kita bisa masukkan terlebih dahulu sayur-sayuran agar lebih melunak. Lalu kita tunggu hingga ketiga sayuran ini, wortel, brokoli, dan buncis sedikit melunak. Kemudian kita lihat nih airnya sudah mendidih. Lalu kita jangan lupa masukkan bumbu yang tadi telah ditumis. Kita masukkan tahu yang tadi telah dipotong. Dua sendok teh garam, sedikit gula, itu sebanyak
setengah sendok teh. Oke, nah lalu kita aduk hingga semuanya merata. Kita coba lihat, nah ini udah cukup matang untuk sop tahunya. Lalu terakhir kita tambahkan daun bawang dan juga seledri ke dalamnya. Kita tuangkan ke dalam mangkok seperti ini. Lalu yang terakhir, supaya menambah rasa, kita tambahkan bawang yang sudah digoreng terlebih dahulu. Nah, kita taburkan di atasnya seperti ini. Oke, jadi deh sup tahunya. Cukup mudah dan praktis kan cara membuatnya? Rasanya enak, lezat, apalagi disajikan selagi hangat seperti ini. Sup tahu memiliki banyak kandungan nutrisi yang pastinya menyehatkan untuk tubuh Anda. Nah, sup tahu ini kaya akan berbagai kandungan nutrisi di dalamnya yang pastinya menyehatkan untuk tubuh Anda. Saya dengan Dr. Feni Nugraha, spesialis gizi klinik untuk Hidup Sehat Plus.